adalah salah satu dongeng legenda yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mengisahkan tentang seekor lutung bersama sang putri cantik, Purbasari. Alkisah, di dunia khayalan, hiduplah seorang pangeran dan sang ratu. Ia meminta anak semata wayangnya untuk menikah. Wahai anakku, menikahlah. Ibu ingin melihatmu hidup bahagia bersama wanita pilihanmu. Maaf ibu, tetapi aku hanya ingin menikahi gadis cantik dirimu. Dan aku tidak menemukan gadis cantik ibu di dunia khayalan ini. Apabila kau ingin menemukan gadis secantik diriku, kau hanya bisa menemukannya di alam dunia. Tetapi syaratnya, kau tidak bisa ke dunia dalam wujud tampan seperti ini. Kau harus berubah menjadi lutung. Apakah kau bersedia? Dengan senang hati ibu. Suatu ketika, hiduplah satu keluarga kerajaan yang terdiri dari Prabu Tapa Agung dan istrinya beserta kedua putrinya. Wahai kedua putriku, aku sudah memutuskan siapa yang akan melanjutkan tahtaku sebagai penguasa kerajaan. Purbasari, aku memberikan kepercayaanku untukmu memimpin kerajaan ini. Purbararang yang mendengar keputusan ayahnya pun sontak tak terima. Bagaimana mungkin? Purbasari adikku, dan ia yang akan menjadi ratu. Itu seharusnya hakku. Aku lebih tua darinya, lebih kuat, lebih berpengalaman. Ini tidak adil. Maaf nak, ini sudah menjadi keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dikarenakan rasa iri dan dendam sudah terlanjur membakar hati Purbararang, ia pun merencanakan sesuatu yang kejam. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang menemui seorang penyihir jahat bernama Jayabaya. Apa yang kau inginkan, Purbararang? Aku bisa merasakan amarahmu dari kejauhan. Kau menginginkan kekuasaan, bukan? Aku ingin Purbasari disingkirkan dari tahta. Aku ingin menjadi ratu, dan aku ingin dia menderita. Itu mudah. Aku bisa memberinya kutukan yang tak akan mudah dihilangkan. Tetapi kau harus membayar mahal untuk ini. Berapapun harganya, kami akan membayar. Jayabaya mengeluarkan sebuah ramuan hitam dari guci tua. Seketika aroma busuk langsung menusuk ke dalam hidung. Kalaka kaliki, kala lumpat kasih si cai, aing nyaho ngarasia kulit cai, tawa tawe, ditawa kusang indung putih, ti isti peting waras ti berang, paripurna hidupku waras. Ini adalah ramuan kutukan. Saat Purbasari meminumnya, maka kulitnya akan terasa seperti melepuh dan penuh noda. Tak ada yang akan mengenalinya lagi, dan dia akan dipermalukan di depan seluruh kerajaan. Ini sempurna. Takkan ada yang bisa menghentikanku. Keesokan harinya, ketika Purbasari bersama dayang-dayangnya sedang bersantai di taman, Purbararang menghampirinya dengan membawa satu gelas minuman. Wahai adikku, terimalah minuman yang sudah kubuat dengan sepenuh hati ini. Tanpa ada rasa curiga, Purbasari pun langsung meneguk minuman itu. Dalam hitungan detik, kulit Purbasari mulai terasa melepuh, penuh noda, dan terasa sakit serta luka. Apa yang terjadi padaku? Kulitku! Ini tidak mungkin. Seluruh istana terkejut melihat perubahan drastis pada Purbasari. Para bangsawan mulai bergunjing dan rakyat mulai berbisik-bisik. Purbararang memanfaatkan situasi ini dan menghasut Prabu Tapa Agung untuk mengusir Purbasari dari istana. Ayah, dia tidak pantas menjadi ratu. Lihatlah keadaannya sekarang. Rakyat tidak akan menerima seorang ratu dengan tampilan seperti itu. Prabu Tapa Agung yang bingung dan sedih akhirnya tak punya pilihan dan memutuskan keputusannya. Baiklah, apa yang dikatakanmu benar, Purbararang. Aku harus mengasingkannya.
Purbasari dibawa ke hutan oleh 2 orang pengawal setianya. Di tengah kesedihannya, 2 pengawal itu tetap menunjukkan belas kasihnya. Maafkan saya, Tuan Putri. Saya tidak bisa mohon perintah, tetapi saya akan membangun sebuah gubuk untuk Anda di sini agar Anda bisa berlindung. Tidak apa-apa, aku tahu ini bukan salahmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Setelah pengawal pergi, Purbasari menjalani hari-harinya sendirian di hutan. Hari-hari panjang penuh kesepian dan rasa hancur terus menghantuinya. Suatu hari ketika Purbasari sedang duduk di depan gubuknya, tiba-tiba seekor lutung muncul dari balik pohon. Sini kamu, apa yang kau inginkan? Tuan Putri, jangan takut. Aku datang untuk berteman denganmu. Kau bisa berbicara? Benar, wahai Tuan Putri, izinkan aku berteman denganmu. Baiklah, mari berteman. Purbasari yang kesepian akhirnya menerima tawaran sang lutung. Sang putri memberinya julukan Lutung Kasarung, yang artinya lutungnya tersesat. Hari demi hari mereka menghabiskan waktu bersama. Kesepian yang menyelimuti Purbasari pun hilang karena hadirnya sang Lutung Kasarung. Setiap malam, Purbasari selalu merasakan sakit dan gatal di sekujur tubuhnya akibat sihir dari penyihir jahat. Malam itu, Lutung Kasarung berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Wahai pemilik langit dan bumi, tolong sembuhkan Putri Purbasari. Tak lama kemudian, sebuah telaga kecil muncul di depannya, dipenuhi air yang jernih dan berkilauan di bawah sinar bulan. Keesokan harinya, Lutung mempersembahkan telaga itu untuk sang putri. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Ini akan menyembuhkanmu. Awalnya Purbasari ragu, namun Lutung Kasarung meyakinkannya. Purbasari pun menceburkan diri ke telaga tersebut. Ajaibnya, kulit Purbasari yang sebelumnya hitam dan bernoda berubah kembali menjadi cerah dan cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Apa yang terjadi padaku? Terima kasih, Lutung. Kau menyelamatkanku. Ini belum berakhir, Tuan Putri. Kita harus kembali ke istana dan mengakhiri semua ini. Kembali ke istana, diiringi tatapan takjub dari semua orang. Rakyat kagum dengan kecantikan Purbasari yang kembali seperti semula. Purbararang yang melihat kedatangan adiknya menjadi marah dan panik. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya kau bisa kembali menjadi cantik?
Ini semua berkat Lutung Kasarung. Dia menyelamatkanku. Begini saja, kita minta pendapat rakyat tentang siapa yang lebih cantik di antara kita. Aku yakin semua dari mereka akan memilihku. Purbararang yang masih dipenuhi dendam menantang Purbasari dalam perlombaan untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi ratu. Akhirnya dilakukanlah pemungutan suara. Seluruh warga dikumpulkan di halaman kerajaan. Wahai para rakyat, siapa yang lebih cantik di antara Putri Purbararang dan Purbasari? Yang memilih Putri Purbararang silahkan angkat tangan. Sekarang yang memilih Putri Purbasari angkat tangan. Dan hasilnya membuat Purbararang murka, karena tentu para rakyat memilih Purbasari sebagai putri tercantik. Purbararang yang masih belum terima dengan kekalahannya meminta satu perlombaan lagi, yaitu pasangan siapa yang lebih tampan dan gagah. Raden Indrajaya yang sudah terkenal dengan kegagahannya pun dengan percaya diri menantang Purbasari. Mana pasanganmu, Purbasari? Lutung, aku memilih pasanganku Lutung Kasarung. Purbararang dan Raden Indrajaya seketika tertawa terbahak-bahak mengejek Purbasari yang memilih Lutung sebagai pasangannya. Lutung Kasarung yang kesal dengan ejekan Purbararang dan tunangannya pun meminta untuk dikembalikan ke wujud semula, yang sangat tampan dan gagah. Bagaimana bisa seorang Lutung berubah menjadi pangeran tampan dan gagah? Sudah jelas, pasangan yang lebih tampan dan gagah dimenangkan oleh Purbasari dan Pangeran Guruminda. Dengan kekuatan cinta, Purbasari dan Lutung Kasarung menaklukkan semua rintangan, dan Purbasari akhirnya menjadi ratu yang memimpin dengan bijak bersama Pangeran Guruminda, Lutung Kasarung. Purbararang pun akhirnya meminta maaf dan semua kembali damai. Satria